Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita mau naikkan pujian kita lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena
Shalom Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat GBI Lamtera, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersama-sama mau mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah pasti sediakan bagi kita semua sepanjang hari ini. Mari bersama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu saat yang paling indah adalah ketika kami boleh berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ketika kami boleh mengawali hari kami dengan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu di luar Engkau kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah di saat-saat yang paling indah ini kami boleh memulai hari kami boleh mengawali aktivitas kami pada hari ini. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus, Kau yang memimpin setiap langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan doa kami ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hikmat. Menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya Bapa. Pagi ini sebelum matahari terbit Tuhan, kami bisa bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pekan suci yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah Paskah minggu lalu yang sudah kami lalui. Indonesia Ceria yang sudah kami lalui. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu. Sabtu pagi ini Tuhan, Sabtu minggu terakhir di bulan April, kami percaya ada sesuatu yang kami harus terus hanya berada padamu. Kami mempersiapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk ibadah besok minggu Tuhan, pagi dan sore. Sebelum kami menutup bulan April ini, kami percaya kami sanggup menutupnya dengan segala kekuasaan-Mu dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kalau pagi hari ini, kalau mungkin masih ada keluarga dari sahabat GBI Lampir Tengah Raya yang masih dalam keadaan lemah Tuhan, biarlah Kau kuatkan ya Tuhan. Berikan kekuatan buat semua kami Tuhan, buat semua keluarga besar sahabat GBI Lampir Tengah Raya. Bagi semua yang sakit Tuhan, mujizat kesembuhan-Mu hadir pagi ini Tuhan. Semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Mujizat-Mu nyata. Dan kami semua ya Tuhan percaya bahwa mujizat-Mu selalu ada bagi orang-orang yang membutuhkan. Tangan-Mu terulur buat orang-orang yang selalu membutuhkan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kelepasan. Terima kasih untuk semua hal Tuhan. Dan kami percaya kami masih punya Tuhan. Dan semua orang yang percaya bahwa masih punya Tuhan, maka hidup kami tidak akan pernah dikecewakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami belajar Tuhan tentang berkat dalam ketaatan, sehingga kami terus hidup dalam ketaatan yang daripada-Mu. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian, sehingga pagi hari ini kami awali dengan sesuatu yang daripada-Mu, dan sampai kapanpun kami mengakhirinya hanya dari yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi sahabat. Nah, pagi hari ini kita masuk ke minggu terakhir dari bulan April. Tentu saja kita sungguh bersyukur serangkaian pekan suci sudah kita lewati. Acara Indonesia Jalan Sehat, Indonesia Ceria, sampai ibadah Paskah, dan juga sore hari ada ibadah Paskah lagi. Semua dalam kendali Tuhan. Yang membuat saya sampai sekarang masih ingat adalah cuaca, saudara. Karena dari pagi itu cuacanya tidak panas, saudara, hanya mendung. Dan itu berlangsung selama sehari penuh, sampai pulang pun juga tidak hujan. Amazing. Dan satu hal yang mengejutkan juga, kami dari keluarga besar Gereja Bethel
Indonesia Lampir Tengah Raya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Paus Fransiskus. Itu 1 hari setelah kita merayakan Paskah di hari Senin tanggal 21 April 2025. Kami percaya semua pelayanan beliau akan membawa dampak buat banyak orang. Nah, pagi ini izinkan saya sharing dengan tema yang sangat penting buat Anda dan saya. Kita mesti belajar dengan tema berkat dalam ketaatan, saudara. Nah, mari kita baca di Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Setiap kali kita hidup dalam ketaatan, saudara, saat kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita melakukannya dengan setia, melakukan dengan ketaatan, saudara, maka Anda akan hidup dalam ketaatan. Dan Anda harus paham, ketaatan itu selalu mendatangkan berkat, saudara. Itulah kenapa Anda harus paham, ada berkat dalam ketaatan. 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Perhatikan belakangnya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setiap kali Anda dan saya menuruti segala perintahnya, melakukan kehendaknya, berbuat apa yang berkenan kepadanya, ingat 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan apa? Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Itulah kenapa kita harus paham, ada berkat dalam ketaatan, saudara. Ketaatan itu salah satu aspek yang harus Anda pahami, aspek yang penting dari kehidupan Kristen dan sebagai syarat dari sebuah doa yang efektif. Itulah kenapa kalau Anda melakukan banyak hal di dunia ini, Anda mengeklaim diri kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, Anda memanjatkan banyak doa. Ingat baik-baik, ada salah satu aspek penting dalam kehidupan yang disebut kehidupan orang Kristen. Dan ada syarat dari semua doa yang kita panjatkan dan doa itu menjadi efektif, yaitu ketaatan, saudara. Ketaatan itu salah satu bentuk sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 ngomong gini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Banyak sekali ayat-ayat yang akan kita pahami bahwa pada saat Anda itu memegang perintahnya dan melakukannya, hidup dalam ketaatan, maka firman berkata, dialah yang mengasihi aku. Dan firman di Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku,
Ini yang paling penting, saudara. Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun, Yesus Kristus, akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itulah kenapa pagi ini kita belajar. Selalu akan ada berkat dalam ketaatan. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, Tuhan mengukur kasih kita kepadanya. Ukurannya kan selalu kan gini toh. Orang kalau nggak paham kan gini. Lah kamu tuh selalu melayani Tuhan sampai capek-capek, ya kan? Ngapain sih? Ukurannya apa sih? Bedanya kita yang melayani sama yang lain itu apa? Kalau hidupmu tidak lebih baik dibanding yang lain, lu buat apa kamu melayani terus? Pernah dengar kayak gitu, Sir? Ke gereja terus, komunitas sel, ya kan? Retret, KKR. Apa sih bedanya kamu sama yang lain yang tidak pernah ke gereja? Mereka lo happy-happy. Ukurannya apa sih di hadapan Tuhan? Semua orang juga diberkati Tuhan. Oh, Tuhannya sama gitu kan. Semua orang lo diberkati Tuhan, gak cuman kamu. Malah waktumu habis. Kan lebih enak kita enjoy aja kali gitu kan. Anda bisa down loh kalau Anda tuh hidup dalam lingkungan yang seperti itu, saudara. Anda kan bisa gampang teracuni oleh keduniawian kalau Anda tuh tolak ukurnya diukur sama tolak ukur orang-orang yang ngukurnya secara duniawi. Nah hari ini nih, pagi ini nih, saya mau sharing nih, saudara. Tuhan mengukur kasih kita kepada Tuhan dengan melihat ketaatan. Ketaatan itu adalah ukuran kasih kita kepada Tuhan. Kalau ada orang tanya, Pak, boleh nggak saya bikin tato baru? Saya mau buat tato, Pak. Loh, kalau memang Anda sebelum bertobat sudah tatoan, ya enggak ada masalah. Memang dari dulu sudah tatoan. Tapi setelah Anda tahu firman Tuhan, Anda paham bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka ya buat apa nambah tato gitu kan? Pak, boleh nggak saya minum wine? Ya kalau memang itu hidup kita di luar negeri yang hawanya dingin. Sekarang nih anak saya lagi ngalamin namanya winter, musim dingin, saudara. Kemarin divideokan, wah banyak daun-daun berguguran. Ya karena dingin kan kering semua daunnya, rontok semua, banyak di jalan. Itu pun anak saya nggak minum wine tuh, saudara. Enggak. Tapi kalau dia pas pergi ke, Pak, aku pengen minum bir 1 gelas boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Untuk menghangatkan badan nggak ada masalah. Ini bukan masalah boleh dan tidak boleh. Kalau Anda sudah tahu bahwa Anda itu sudah punya komit nggak mau menyentuh wine, nggak minum mabuk, ya jangan. Tapi kan memang ada daerah-daerah tertentu yang dingin sekali sehingga dia tuh butuh menghangatkan tubuh. Itu pun anak saya nggak minum wine. Boleh ngerokok nggak, Pak? Ya terserah lah. Kalau menurut Anda cari-cari celah, ya carilah celah. Maka Anda akan bahagia toh, kalau dia ngomong gitu kan bahagia. Kalau saya, ya enggak. Wong saya kelas 3 SD dia ngerokok, saudara. Enggak, Anda bisa lihat loh. Di sana itu ada asbak-asbak yang saya dulu itu memang saya koleksi karena memang rokok. Ya saya tinggal, begitu saya bertobat ya tinggal, saudara. Tuhan mengukur kasih kita kepadanya dengan melihat ketaatan. Loh, saya bukan karena melarang Anda, tapi saya berusaha taat. Saya menghargai, saya sangat menghargai kasih Tuhan dalam keluarga saya. Maka saya mau melakukan perintahnya dengan ketaatan. Ketaatan adalah ukuran kasih kita kepada Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan dan Anda bersedia tidak merokok,
Anda bersedia untuk tidak minum mabuk. Anda bersedia untuk tidak lagi masuk dalam pornografi, masturbasi, onani dan segala macam. Anda bersedia untuk tidak lagi melakukan hal konyol. Maka Anda lakukan karena Anda mengasihi Tuhan kan? Nah, itulah kenapa ketaatan adalah ukuran kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita mengambil langkah ketaatan, kita sedang belajar percaya. Kita sedang belajar mengasihi Tuhan. Makanya saya sedih sekali waktu ada orang yang ngomong, "Loh, kamu kok sampai mabuk, kok sampai tepar di lantai, sampai digotong orang?" Ya enggak apa-apa, aku senang mabuk. Loh, tapi kan agamamu kan enggak mengizinkan. Tahu aku. Di kitab sucimu kan enggak mengizinkan. Iya, tahu aku. I don't care katanya. Oh ya wes, ora apa-apa. Kayak itu orangnya tenang sudah. Ya sudah, enggak apa-apa. Mabuk kono terserah, ya kan? Kita nggak boleh ngejudge orang, nggak boleh menghakimi orang. Kita tetap mengasihi dia. Kita hanya mengingatkan. Ya kan? Nah, zaman nenek moyangku, opaku, emakku, semakin ngerokok semakin umurnya panjang. Coba dilihat. Wes mulai. Ada tuh yang ngerokok sampai usianya ratusan tahun. Ya ada. Berapa persen coba? Kalau Anda ngomong gitu terus gak akan selesai. Sudahlah, ngerokok ya rokoklah, tato ya tatolah, silakan. Kalau saya, kalau gak ada gunanya buat apa? Amsal 8 ayat 21 ngomong apa? Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Selalu ada berkat dalam ketaatan. Pak, saya nggak ngerokok, Pak. Nge-vape boleh nggak? Ya sakarepmu lah, saudara. Kalau saya ya tidak ngerokok, ya tidak nge-vape. Buat apa? Saya mulai ngurangi, Pak. Good. Tadinya 1 bungkus, Pak. Saya mulai kurangi setengah bungkus. Minggu depan saya komit 1 hari 1 batang, Pak. Bulan depan saya komit enggak ngerokok. Nanti kalau pas tahun baru aja saya ngerokok 1 batang. Tahun depannya lagi saya janji enggak ngerokok. Good. Itu artinya Anda mulai mengasihi Tuhan sepenuh hati, Bro. Amsal 8 ayat 21 ngomong apa? Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Nah, kenapa ada beberapa berkat dalam ketaatan? Saya belajar dari berdasarkan kisah Petrus, saudara. Lukas 5 ayat 5 sampai 6, mari kita baca. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak, saudara. Saya belajar berkat dalam ketaatan berdasarkan kisah Petrus. Yang pertama, ketaatan akan mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja, melakukan mujizat dalam hidup kita, saudara. Simon Petrus di ayat 6 dikatakan, ayat 5 dikatakan, karena Engkau menyuruhnya, dia taat, disuruh, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ingat,
Ketaatan akan mengaktifkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu bekerja melakukan mujizat dalam hidup kita. Siapa yang butuh kuasa Tuhan aktif, angkat tangan. Loh ya, saya butuh, saudara. Hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Saya butuh. Dan saya yakin Anda butuh. Betul kan? Saya belajar dari raja-raja. 2 Raja-Raja 5 ayat 14 ngomong gini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali. Ini berarti Panglima Naaman, saudara. Ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Panglima Naaman mendengarkan Nabi Elisa. Ketika Panglima Naaman disuruh untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali untuk disembuhkan dari penyakit kustanya, Panglima Naaman taat. Kalau nggak taat gimana, Pak? Ya Anda kan tahu jawabannya pasti kan. Sudahlah, taat saja. Apa sih yang sulit? Yang sulit itu mengalahkan ego, Pak. Yang sulit mengalahkan ego, Bu. Yang sulit mengalahkan ego, adik-adik muda. Janda di Sarfat mendengarkan Nabi Elia. Ketika Nabi Elia minta sedikit air dan roti karena sedang lapar, sedang dalam perjalanan ke Sarfat, janda itu meskipun punya persediaan yang sangat sedikit, menuruti permintaan Elia, saudara, dan menyediakan makanan untuknya. Taat. Hasilnya terjadilah mujizat. Ingat baik-baik, ketaatan akan mengaktifkan kuasa Tuhan, bekerja melakukan mujizat dalam hidup Anda dan saya. Yang Yesus katakan yes. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari berkat dalam ketaatan? Yang kedua, mari kita lihat Lukas pasal 5 ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Jadi Simon Petrus ini minta tolong teman-temannya. Kenapa? Ya karena penuh ikan. Mujizatnya gede banget. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Perhatikan. Hingga hampir tenggelam. Sekarang yang banyak tenggelam karena bencana, saudara. Ya kan? Ini hampir tenggelam gara-gara gak kuat dengan banyaknya berkat Tuhan, saudara. Dapat ikan. Artinya kita belajar yang kedua, ketaatan menyebabkan Anda dan saya menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Kalau Anda mau jadi saluran berkat, maka Tuhan mengerti bahwa Anda gak cuma mencintai Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Love God, love people. Karena Anda menjadi saluran, maka berkat itu akan diberikan terus, sudah disalurkan. Yang ketiga, ketaatan menyebabkan Anda dan saya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita lihat Lukas 5 ayat 8. Lukas 5 ayat 8 dikatakan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata,
Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ini namanya sadar diri, saudara. Banyak orang diberkati Tuhan GR, saudara. Dia nganggap paling sakti, paling dicinta Tuhan. Yang lain tuh gak ada yang cintai Tuhan, cuma dia. Banyak orang terima berkat Tuhan GR, saudara. Sombong, merasa diri paling suci, saudara. Wah, gawat, saudara. Kalau kita sampai seperti itu, Anda belum bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkat dalam ketaatan yang ketiga saya coba belajar, saudara. Di Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sudahkah Anda dan saya sadar diri siapa kita? Apakah Anda merasa Anda paling suci di seluruh dunia? Anda lebih kudus dibandingkan saudara Anda, lebih kudus dibandingkan keluarga Anda. Anda lebih hebat, lebih dipakai Tuhan dibandingkan semua hamba Tuhan yang lain. Hari saya harus ngomong apa? Hati-hati, saudara. Ketaatan menyebabkan Anda semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya baca satu quote bagus sih. Shakespeare pernah berkata ngomong gini, saya pernah menangis ketika saya tidak memiliki sepatu. Seorang pujangga, saudara. Saya pernah menangis ketika saya tidak memiliki sepatu. Tetapi saya berhenti menangis ketika saya melihat ada orang yang tidak memiliki kaki. Hidup itu penuh dengan berkat, saudara. Hidup itu penuh anugerah. Kadang Anda dan saya nggak sadar. Dan Anda tidak menghargainya. Sadar, saudara. Apapun kondisi kita, sudahlah bersyukur. Amin. Semakin bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan sok sedih, saudara. Jangan sok paling parah keadaannya. Jangan sok paling susah, saudara. Sadar diri, saudara. Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Amin, saudara. Yang keempat, Lukas 5 ayat 10-11 saya coba belajar. Lukas 5 ayat 10-11 dikatakan, kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Banyak orang kalau sampai itu ikannya banyak, besoknya nangkap ikan lagi. Alasannya apa? Wah, ini berarti dari Tuhan, ya kan? Kita besok harus bawa perahu 4. Kita harus lebih keras lagi mengerjakan perahu kita. Lalu hari ini aja cuan besar, apalagi besok. Kita kadang lupa Tuhan berkati kita itu untuk apa. Kita lupa untuk tanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Lukas 5 ayat 10 dikatakan kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka, berarti gak cuma Simon, saudara, semua teman-temannya juga, sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun, gak cuma Simon yang meninggalkan segala sesuatu, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Artinya apa? Poin yang keempat, ketaatan membuka pintu gerbang menuju kepada kebesaran dan kehormatan.
Itulah kenapa kalau Anda dipanggil Dia untuk mengikut Yesus, ada lagu mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Terus apa lagi? Lupa saya. Karena saya orang yang tidak hafal nyanyian. Saya kalau nyanyi itu kadang-kadang bisa ganti lagu yang lain, saudara. Tapi yang saya ingat cuman mengiringmu, itu menusuk ke dalam. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Tuhan Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Terus harapanku hanya di dalam-Mu. Nanti Anda lihat sendiri, lupa saya. Tapi lagu itu, saya tuh kalau lagu rohani, saya nggak sanggup menghafal banyak lagu. Saya kadang-kadang dimarahi istri saya, habis nyanyi lagu ini, tiba-tiba refrennya ganti lagu lain, saudara, sama-sama lagu rohani. Jadi saya ngomong gini, ngawur kalau nyanyi, ngawur bisa pindah lagu. Tapi Tuhan mengasihi saya loh, saudara. Pak, suara saya jelek, Pak. Kemarin waktu Paskah, baktian sore, saya kasih ide sama yang lain. Bagi Anda yang nyanyi aja sungkan karena suara jelek, nanti sebelum akhir tahun kita adakan lomba suara terjelek di gereja, saudara. Saya kasih hadiah, saudara. Tuhan tidak pernah menghina suara kita jelek. Amin. Tuhan tidak menghina kehidupan kita itu hancur, saudara. Tidak pernah. Tidak pernah. Maka jangan pernah meragukan cara Tuhan bekerja. Dia bisa menggunakan siapa saja, bahkan orang yang tidak Anda duga, untuk menyatakan rencananya yang sungguh mulia. Maka Anda jangan down dulu, karena dalam kelemahan Anda dan saya, Tuhan menjanjikan kekuatan. Dalam kesesakan Anda dan saya, apapun kondisi Anda, apapun warna kulit Anda, suku, ras, agama, kondisi ekonomi Anda, keuangan Anda, dalam kesesakan sekalipun, Tuhan menjanjikan kelegaan. Dan di dalam sukacita Anda dan saya, Tuhan menjanjikan, betul-betul menjanjikan sukacita, padahal Anda sedang dalam kondisi berduka, saudara. Ketaatan membuka pintu gerbang menuju pada kebesaran dan kehormatan. Saat Anda mendapatkan kebesaran dan kehormatan itu, ingat baik-baik, kita tidak layak untuk meninggikan diri, saudara. Karena itu berkat dan anugerah Tuhan. Ketaatan Simon Petrus mengubah jalan hidupnya dari seorang nelayan biasa menjadi seorang rasul Tuhan Yesus Kristus. Simon Petrus menjadi pemimpin gereja, memiliki kuasa dan otoritas Allah. Bayangannya saja, bayangan itu artinya Anda berjalan kena pantulan cahaya, bayangan Anda itu ada di tembok atau ada di lantai, ada bayangan Anda. Bayangannya saja, kalau kena orang sakit sembuh, saudara. Bayangannya saja itu bisa melepaskan orang dari kerasukan setan, saudara. Dan saya beritahu, tidak ada hak buat Rasul Petrus, buat Simon Petrus
untuk meninggikan diri, saudara. Tapi yang perlu kita tahu bahwa ketaatan membuka pintu gerbang menuju pada kebesaran dan kehormatan. Yang ujung katakan yes. Ketaatan Petrus membuka pintu gerbang menuju kepada kebesaran hidupnya Petrus, saudara. Filipi 2 ayat 8-11 ngomong apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Kita bicara tentang Yesus Kristus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka kalau Anda bisa berkata, apakah betul Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Maka saya dengan iman dan penuh kepercayaan penuh berkata, ya. Kalau Anda mau menikah saja, mau berrepot-repot menghubungi event organizer, repot-repot untuk foto ini untuk satu hari acara. Padahal yang menentukan kehidupan pernikahan itu adalah seumur hidup, saudara. Bukan cuma saat seremoni saja. Sekarang kenapa Anda nggak mau bertanya lebih dalam? Mengalami Kristus, di mana sudah dikatakan Filipi 2 ayat 8-11. Saya baca ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kelima, saudara, mari kita baca Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, Abraham keluar dari Ur Kasdim karena panggilan Tuhan untuk meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Tuhan berjanji untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati kita, memberkati dia dan semua keturunannya, dan itu adalah termasuk Anda dan saya. Pada saat Lot keluar dari berkat Abraham, Lot memutuskan diri pisah dari Abraham. Anda baca di Alkitab apa yang terjadi dengan Lot. Bahkan Lot punya anak, bahkan anaknya adalah cucunya, saudara. Sungguh memalukan. Kok bisa? Karena pada saat suatu kejadian Lot dengan anaknya ini dibuat mabuk lalu tidur dengan anaknya mengandung. Jadi anaknya Lot sebetulnya juga cucunya Lot, saudara. Karena lahir dari anaknya Lot, saudara. Memalukan. Jadi orang, jangan pernah Anda memisahkan hidupmu
dari ketaatan yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup Anda dan hidup saya, saudara. Poin yang kelima, ketaatan mendatangkan berkat keselamatan dan hidup kekal, saudara. Seandainya waktu itu Lot gak berpisah, maka ceritanya gak akan parah, saudara. Itulah kenapa ayat terakhir untuk pagi hari ini, kita sadar besok kita ketemu, saya akan melayani Anda ibadah pagi dan sore. Kita menyiapkan hati kita buka di ayat terakhir Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ingat baik-baik. Ketaatan mendatangkan berkat keselamatan dan hidup kekal. Untuk menutup, saya membaca sebuah hal yang sangat bagus. Pastor Billy Graham pernah ngomong gini, menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu gratis, saudara. Nol, gak ada biaya, gratis. Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu gratis, gak ada biaya. Tapi untuk berjalan bersama Yesus ada harga yang harus dibayar. Kalau Anda mau lebih dalam lagi, gak sekedar berjalan bersama Yesus, kalau Anda hidup sampai dipanggil untuk melayani Tuhan, maka segenap hidup Anda dan hidup saya harus kita serahkan kepadanya, saudara. Keselamatan itu gratis, tapi untuk jadi murid ada harga yang dituntut, yaitu segala sesuatu yang Anda miliki, Anda serahkan dalam tangannya. Maka sampai kapanpun, kalau sharing pada Selamat Pagi Sahabat pagi ini, Anda renungkan baik-baik dan Anda memutuskan, sampai kapanpun Tuhan, aku mau mengiringmu seumur hidupku. Maka segala berkat dalam ketaatan Tuhan berikan pada Anda dan saya. Satu pujian. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan sebuah pujian. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih
Ini saatnya kita berdoa. Bagi pagi hari ini kalau Anda berkata dalam hati, Tuhan, terima kasih untuk kesadaran yang Kau ingatkan Tuhan. Kau menyadarkan kami Tuhan untuk selalu hidup dalam ketaatan, untuk selalu sanggup melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ingat baik-baik saudara, saat engkau mulai digoyahkan oleh keduniawian, saat engkau digoyahkan oleh ambisi dan ego pribadi kita sendiri saudara, ingat baik-baik. Jangan pernah Anda memutuskan sesuatu seperti Lot salah mengambil keputusan saudara. Setiap kali engkau mau hidup dalam kedagingan, ingat baik-baik. Selalu ada berkat dalam ketaatan. Saat engkau berkata, aku kok pengen seperti dulu lagi ya. Hidup bisa bebas. Nggak dikit-dikit gak boleh, gak dikit-dikit gak boleh. Loh, bukan dikit-dikit gak boleh saudara. Bebas saudara, bebas. Tapi karena kita sadar, kita ini dikasihi Tuhan. Dan kita sangat mengasihi Tuhan. Maka Anda dan saya memilih untuk hidup dalam ketaatan. Pagi ini, kalau pagi ini Anda disadarkan oleh Roh Kudus, untuk Anda mengingat akan kasih-Nya selama ini, bahwa Tuhan betul-betul mencintai Anda dan saya. Saya mau berdoa buat Anda, sehingga sampai kapanpun mulai hari ini, Anda tidak akan pernah lupa, selalu ada berkat dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kau ajari kami untuk punya hati yang terus taat Tuhan. Punya hati yang terus mau menempel, mau melakukan semua kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami punya kemampuan untuk mau merendahkan hati kami Tuhan. Untuk selalu ikut dalam panggilan-Mu. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa di hari Sabtu ini Tuhan. Bahkan sebelum bulan April ini selesai Tuhan, Kau buat aku menjadi punya komitmen yang lebih Tuhan. Setelah kami memperingati kebangkitan-Mu, komitmen kami semakin kuat. Kami tahu Tuhan bahwa kami dicintai Tuhan. Pagi ini sebelum kita selesai dengan selamat pagi sahabat, angkat kedua tangan-Mu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dicintai, dikasihinya, dibentuk, disembuhkan, dan diberkati oleh Dia. Katakan dengan iman. Amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Besok kita akan ketemu. Saya layani Anda 2 kali ibadah, pagi dan sore. Pagi jam 9, sore jam 5 sore. Ingat baik-baik, setiap kali kita terus merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Bantu doa untuk tanggal 6 Mei. Kita akan ada ibadah ucapan syukur untuk mulai pembangunan gereja GPI Lambar Tengah Raya. Dan kita ada groundbreaking dan juga ibadah ucapan syukur. Terus semangat dalam Tuhan. Hidup dalam ketaatan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.